Ya, selamat malam pemirsa Gajayana TV. Senang sekali malam hari ini Infokus informasi khusus kembali hadir menemani Anda. Tentunya dengan tema ulang tahun Kota Malang kali ini adalah kolaborasi, akselerasi, dan bangkit bersama. Berikut Infokus hari ini. Dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-108, jajaran pemerintah Kota Malang menggelar berbagai agenda. Salah satunya adalah fasilitasi kegiatan panjatan doa lintas agama yang diselenggarakan pada Kamis 31 Maret 2022. Agenda ini diselenggarakan di Balai Kota Malang, namun pada tempat ibadah yang berbeda-beda. Umat Islam melaksanakan pembacaan doa-doa dan surat Yasin secara berjamaah di Masjid Baitur Rohim Balai Kota, dipimpin langsung oleh Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama NU Kota Malang, Kiai Haji Camzawi. Dalam hal ini juga disampaikan tausiah oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Malang, Kiai Haji Baitlawi Muslik. Sementara itu, untuk pemeluk agama Kristen dan Katolik melaksanakan ibadah di ruangan asisten Balai Kota Malang. Sedangkan untuk pemeluk agama Hindu, Buddha, dan Konghucu melakukan ibadah di ruangan staf ahli Balai Kota Malang. Wali Kota Malang Sutiaji dalam sambutannya menjelaskan bahwa ulang tahun ini sebagai introspeksi pekerjaan yang belum terselesaikan dan indikator yang belum ditangani, menjadi sebuah evaluasi dengan peningkatan dan penguatan layanan publik. Sutiaji menambahkan saling bekerja sama yang menguntungkan dan diuntungkan. Tidak ada yang merasa lebih hebat, ditingkatkan lagi akselerasi, jadi ada pengungkitnya. Jika itu dilakukan, insya Allah kebangkitan bersama akan terrealisasi. Doa yang dipanjatkan oleh tokoh masyarakat dari berbagai perwakilan agama yang ada di Indonesia ini merupakan bentuk rasa syukur karena Kota Malang memasuki usia yang ke-108 tahun. Meskipun berbeda-beda agama, namun panjatan doa ini tetap satu tujuan untuk kemajuan Kota Malang. Melalui agenda ini, Wali Kota Malang Sutiaji mengajak kita semua untuk terus menjaga keharmonisan serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Dalam 2 tahun ini, Malang dan Indonesia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kita diberikan peringatan pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah karena kebersamaan kita semua, karena bahu-membahu di antara kita semua, saling merasa, saling mengingatkan dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Alhamdulillah COVID-19 mampu pelan tapi pasti kita kendalikan bersama-sama. Itu adalah karena kebersamaan dan doa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mewakili warga Kota Malang, kami ucapkan ribuan terima kasih, kirim doa, jazakumullah ahsanal jazaa wa khairul jazaah. Selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya saya dengan Pak Wali, manakala dalam memimpin Kota Malang punya salah dan hilaf, punya ketidaktepatan menanggapi semua persoalan. Sekali lagi atas keikhlasan panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan kita juga dimaafkan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tahun 2021 kita perlu bersyukur para kiai bahwa pertumbuhan ekonomi kita mengalami kenaikan. Di asalin itu APBD kita itu hanya PAD kita itu mampu hanya 400. Tapi tahun 2021 ini jadi 613 miliar. Ada kenaikan yang agak signifikan. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 itu min 2,21. Saat ini alhamdulillah 2021 ini itu plus 4,26.
artinya bahwa sudah ada pertumbuhan ekonomi yang membanggakan. Kenapa ini saya sampaikan? Karena jantungnya kota itu karena anggaran. Lek gak ono duit hibah kepada semuanya juga. Ini DMI sampai ini ya bikinannya itu pas-pasan. Mudah-mudahan tahun 2022 ini sudah mengalami peningkatan lagi yang sehingga ada keleluasaan dalam pembelanjaan dan kesejahteraan masyarakat kita semakin hari semakin kuat. Selanjutnya kemiskinan kita masih tambah, para bapak ibu dan saudara sekalian, pengangguran juga masih tambah, ini PR. Tapi insya Allah kondisivitas karena Porpinda ini berjalan dengan baik. Ya, Pak Dandim, Pak Kapolresta, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Kejaksaan, Kepala Kejaksaan Negeri, alhamdulillah ya, bau-bau dan bahkan Porpinda Plus berjalan dengan baik, kondisivitas bisa terjadi. Persaudaraan di antara kita, persaudaraan yang tidak asal ngomong tapi dirasakan, seluruh agama rukun damai membawa bumi harimau yang kita cintai. Itulah yang sesungguhnya sehingga kondisivitas Kota Malang tetap terjaga, yang pada gilirannya pertumbuhan ekonomi juga bisa naik, IPM juga bisa naik, dan kemiskinan mudah-mudahan semakin berkurang, stunting semakin berkurang, dan pada gilirannya mudah-mudahan Malang menjadi kota yang tamadun, yang masyarakatnya masyarakat yang tamadun, dan mudah-mudahan bermartabat itu bahasanya Yai Bayrul Muslim adalah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya atas nama masyarakat Kota Malang mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panjenengan semua yang beragama Islam. Kita berdoa di masjid sini, yang beragama lain alhamdulillah penuh dan terus aktif. Nanti sudah diploting nanti mungkin oleh Mas Mahmud yang akan disampaikan. Terima kasih pada semuanya. Inilah kita tunjukkan bahwa Malang ini adalah rukun, Malang ini adalah damai, Malang ini adalah rumah kita semua. Ya, kita jaga harmonisasi di antara kita semua, dan insya Allah Allah akan ridho kepada perdamaian kita semua. Terakhir sebelum kami mengakhiri sambutan saya mohon doa karena saudara saya Yai Taufik yang Kusuma saat ini gerak, Ketua FKUB Kota Malang yang lagi berbaring di rumah sakit, kemarin baru masang ring, ya. Saya dikasih kabar oleh putrinya, mohon doa rasakan umur Quran, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beragama selain Islam, mohon menyesuaikan karena beliau juga bapaknya saudara-saudara yang beragama. Nah, jadi beliau adalah ketua FKUB. Al-Adinah wal-Adinah Bismillahirrahmanirrahim. Ulang tahun itu justru untuk introspeksi kerjaan apa yang kemarin belum diselesaikan, indikator apa itu. Penguatan layanan publik kita semakin kita naikkan. Nah, tentu namanya kita ini kan selamatan, ini menunjukkan syukur kita sudah masuki ke 108 kondisi Malang, semakin hari semakin kondisi kita terjaga. Kalau dinamika tetap ya, dinamika demokrasi ada mungkin ya intrik-intrik kecil-kecil itu menjadi sebuah kebiasaan, kewajaran, tapi insya Allah keamanan dan kenyamanan masyarakat bumi harimau yang kita cintai insya Allah masyarakat terjaga. Nah, harapan kami juga di tahun 2022 atau
atau tahun-tahun yang akan datang persoalan-persoalan kita semakin bisa kita atasi. PR kita masalah banjir, mudah-mudahan pasti bisa teratasi. Kemacetan teratasi, ya. Pertumbuhan ekonomi kita semakin kita kuatkan. Ini rasio yang kemarin masih tinggi, mudah-mudahan nanti pelan kita bisa tipiskan, tidak tebal. Terus pengangguran kita juga demikian, mudah-mudahan akan bisa kita kurangi. Jadi banyak mimpi-mimpi kita ke depan mudah-mudahan nanti akan bisa terwujud. Dan setiap ulang tahun kami kan mesti mengundang para kepala daerah yang lama, ya. Kita tanamkan jiwa itu, jiwa ini, jangan kita melupakan sejarah. Yang namanya kepala daerah itu adalah bapak-bapak kita sendiri, ya. Wali kota terdahulu telah menanam, ya, menanam kebaikan-kebaikan. Kita ini tinggal meneruskan. Konsep yang saya miliki adalah al-muhafadzah bil qudus soleh. Jadi melestarikan apa yang ditanam oleh bapak kepala daerah yang lama. Tapi walau menjadi tidak salah, nanti kita juga mengambil hal yang baru yang mempunyai nilai kemanfaatan, inovasi, improvisasi yang kita lakukan. Nah, ini juga wujud bukan kepeduli, mengangkat, ya. Jadi kita itu jangan sampai lupa dengan sejarah. Bukan hanya kepala daerah saja, ini kita undang juga wakil, ya, wakil kepala daerah. Kita undang dengan sekda yang purna, tapi beliau masih diberikan panjang umur oleh Allah SWT. Balai Kota Malang, tepatnya 1 April 2022, di mana saat ini Kota Malang sedang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-108 tahun. Baik pemirsa, langsung saja kita akan saksikan jalannya upacara pelaksanaan upacara rangkaian di Balai Kota Malang pada pagi hari ini. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Penghormatan kepada lambang pemerintah Kota Malang, Malang Kucecesuara. Kepada lambang pemerintah Kota Malang, Malang Kucecesuara. Hormat! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mohon perhatian. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga para arwah pejuang-pejuang bangsa, utamanya adalah pejuang-pejuang penegakan kebenaran di bumi Harimau yang kita cintai, selalu ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, diampuni segala kesalahannya.
Mengheningkan cipta. Mulai. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat di tempat. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan berbekal energi yang dialirkan lewat kolaborasi melahirkan momentum akselerasi pemulihan ekonomi dan pencapaian target pembangunan Kota Malang. Hal ini diwujudkan tepat di hari ulang tahun Kota Malang ke-108 tahun, Jumat 1 Maret 2022. Perekonomian Kota Malang melesat ke angka 4,21%. Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan akibat pandemi COVID-19, ekonomi Kota Malang sempat terkontraksi di angka 2,26% di tahun 2020. Namun di tahun 2021, berkat optimisme dengan kolaborasi, akselerasi, dan bangkit bersama, perekonomian Kota Malang kembali bergeliat melampaui Provinsi Jawa Timur, bahkan melampaui angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jatim sebesar 3,57%.
Sutiaji menambahkan realisasi pendapatan asli daerah PAD tahun 2020 sebesar 491 miliar rupiah, meningkat ke angka 603 miliar rupiah di tahun 2021. Berseiring dengan terus meningkatnya indeks pembangunan manusia tahun 2022 ke angka 82,04%. Serta didukung hadirnya sarana prasarana bagi masyarakat, yakni mal pelayanan publik dan infrastruktur strategis seperti Jembatan Tunggul Mas, 3 sekolah baru, dan Malang Creative Center. Kembali bergeliatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Ekonomi Kota Malang sempat terkontraksi di angka min 2,26 di tahun 2020. Kini tumbuh dan melesat ke angka 2,21, berarti mengalami rebound 6,47 di tahun 2021. Bahkan melampaui angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur di angka 3,57. Realisasi pendapatan daerah pada PAD tahun 2020 sebesar 491 miliar rupiah, kini meningkat ke angka 603 miliar di tahun 2021. Berseiring dengan terus meningkatnya indeks pembangunan manusia tahun 2021 ke angka 82,04, serta didukung hadirnya sarana dan prasarana bagi masyarakat, yakni mal layanan publik dan infrastruktur strategis seperti Jembatan Tunggul Mas, 3 sekolah baru, dan Malang Creative Center. Pencapaian-pencapaian tersebut turut ditopang dengan akuntabilitas kinerja pemerintah berpredikat sangat baik secara nasional yang kian menjadi tambahan modal optimisme menjalani tahun 2022. Pada tahun 2022 hingga 2023, Pemkot Malang menjalani kebijakan Malang Mendunia dengan memacu ketertarikan korporasi global berinvestasi di Kota Malang, memperluas pasar, memperkuat dan memantapkan serta mengedepankan aktivasi dunia usaha dengan menggandeng subsektor ekonomi kreatif Ekraf. Ekraf berhasil memberikan kontribusi dalam mendorong naiknya angka pertumbuhan ekonomi. Meskipun 2020 pertumbuhan Ekraf terkontraksi hingga minus 8,85%, namun 2021 tumbuh menjadi 4,96%. Pemkot Malang juga menguatkan salah satu moto Tribina Cita, yakni sebagai sekolah pariwisata dengan mengembangkan destinasi pariwisata sejarah. Maka pemerintah melakukan beberapa revitalisasi di kawasan Kayu Tangan Heritage. Fakta bahwa ekonomi kreatif berkontribusi besar dalam menggerakkan ekonomi dikarenakan adanya strategi pengembangan Ekraf dalam 3 fase. 3 fase kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2018 tentang Roadmap Ekonomi Kreatif Kota Malang. Fase pertama adalah kebijakan Malang Bersinergi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang merealisasikan 1 data industri game dan aplikasi. Fase yang kedua tahun 2020 sampai dengan 2021 melalui kebijakan Malang Berdaya. Realisasi kebijakan menguatkan SDM berbasis industri guna menghasilkan produk berkualitas tetap berjalan meskipun sempat melambat karena terkendala dengan pandemi COVID-19 yang melanda di tahun 2020. Namun produktivitas mampu bangkit di tahun 2021, salah satunya pada subsektor pengembangan aplikasi dan game yang merambah pasar dunia, sehingga mendorong Kota Malang menjadi salah satu kota kreatif Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Pada tahun 2022-2023, roadmap pemerintah Kota Malang menjalani kebijakan Malang Mendunia dengan memacu keterkaitan korporasi global untuk berinvestasi di Kota Malang, memperluas pasar dan memperkuat, memantapkan serta mengedepankan aktivasi dunia usaha dengan menggandeng seluruh subsektor ekonomi kreatif di Kota Malang guna menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif, semua bergerak berseiring, melakukan kolaborasi dan akselerasi membawa pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang semakin hari semakin melesat.
Saat ini, spirit dalam menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis ikraf sudah berdampak luas bagi masyarakat melalui pengembangan 17 subsektor ekonomi kreatif yang dimiliki Kota Malang mampu menyediakan kurang lebih 12.823 lapangan usaha. Selain itu, pemerintah Kota Malang juga berupaya menguatkan salah satu moto Tridharma Tribina Cita Kota Malang, yaitu sebagai kota pariwisata dengan mengembangkan destinasi pariwisata sejarah mengingat peninggalan kolonial. Maka pemerintah Kota Malang melakukan beberapa revitalisasi di permukiman bersejarah. Salah satunya adalah kawasan Kayu Tangan Heritage. Keberadaan Kayu Tangan Heritage diharapkan dapat menjadi destinasi wisata alternatif yang mampu menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara. Tentu semua yang telah dilakukan tersebut tak lepas dari dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat Bumi Arema yang kita cintai. Sehingga meskipun di tengah pandemi COVID-19 dapat menghantarkan Kota Malang meraih beberapa penghargaan, di antaranya predikat nilai Sakib A tahun 2020, predikat WTP 10 kali berturut-turut, penghargaan Top BUMD Award tahun 2021. Tepuk tangannya mana ya? Penghargaan Ombudsman RI atas capaian level kepatuhan tinggi untuk layanan publik Kota Malang. Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya tahun 2021. Penghargaan Kota Layak Anak kategori Ninja tahun 2021. Top 45 inovasi pelayanan publik nasional melalui Si Ikan Nila. TPID terbaik se-Jawa Bali di tahun 2021. Anugerah Meritokrasi Birokrasi. Penghargaan Kota Kreatif Indonesia. Indonesia Award 2021 kategori Public Health Care. Penghargaan penilaian kinerja pemerintah daerah bidang kebinamargaan. Peringkat pertama transaksi terbanyak e-commerce Jatim Bejo 2021. Penghargaan Adiwiyata Provinsi Jawa Timur untuk 42 sekolah dasar. Penghargaan website terbaik nasional 2021. Penghargaan Kelurahan Sukoharjo sebagai 3 terbaik desa cinta statistik tingkat Jawa Timur yang saat ini lagi berproses. Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah PPD terbaik Jawa Timur yang saat ini lagi proses mewakili Jawa Timur, sudah masuk pada 10 besar tingkat nasional, dan kami mohon tingkat verifikasi informasinya kemarin paparannya kita nomor urut atau ranking pertama, tinggal validasi lapangan. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, di usia yang ke-108 tahun Kota Malang, izinkan saya atas nama pribadi dan lembaga pemerintah Kota Malang menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh komponen bangsa, kepada seluruh warga Bumi Arema yang kita cintai. Semua itu tidak mungkin bisa dicapai ketika komitmen kolaborasi, akselerasi yang kita cita-citakan bersama, sehingga kebangkitan kita adalah kebangkitan bersama. Persoalan di lapangan masih banyak yang harus kita tangani. Pengangguran yang terus-menerus menjadi komitmen kita untuk kita tipiskan. Gini rasio di kita masih tinggi, harapannya gap antara kaya dengan miskin semakin hari semakin menipis. Pertumbuhan ekonomi di tingkat makro mudah-mudahan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro. Semuanya ini kita suguhkan hanya untuk damainya Bumi Arema yang kita cintai. Arema yang saya maksud adalah Bumi Arema Malang Raya, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Malang menjadi satu kesatuan yang bersama-sama. Tidak ada bedanya Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Kota Malang. Semuanya beriringan memajukan Bumi Arema yang kita cintai. Dengan komitmen salam satu jiwanya adalah Arema. Malang Kuceswara mudah-mudahan menjadi komitmen kita semua. Siapapun yang ingin membuat kegaduhan, siapapun yang ingin membuat kekacauan, siapapun yang membuat onar di Bumi Arema yang kita cintai, Tuhan akan mengingatkan dan menghancurkan itu semua.
Komitmen itulah yang menjadi kekuatan kita semua. Untuk itu, para bapak, ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, izinkanlah kami meminta doa restu kepada panjenengan semua, kepada warga bumi Arema yang kita cintai. Kita harus bermimpi dari Malang untuk Indonesia dan dunia, bukan slogan belaka, tapi menjadi komitmen kita semua bahwa kita harus mimpi kejayaan Indonesia dari bumi Arema yang kita cintai. Komitmen ini yang harus kita kuatkan. Kolaborasi, akselerasi, mudah diucap, tapi susah untuk dilaksanakan ketika kita tidak mempunyai komitmen kuat bahwa kita adalah anak pertiwi. Boleh beda agama, boleh beda ras, boleh beda kepercayaan, boleh beda suku, tapi warga bumi Arema yang kita cintai ingin menegakkan, tancapkan bendera merah putih berkibar, dan itulah yang menjadi kekuatan kita semua. Dengan kebinekaan kita gayung sambut bersama-sama bahwa kita akan menjadi negara yang kuat. Terima kasih pada seluruh komponen bangsa. Hari ini Malang telah memasuki pada era-era yang sangat-sangat menguntungkan bagi kita semua. UMKM, IKM saat ini telah mendapatkan porsi yang sangat diperhitungkan oleh bangsa dan negara kita semua. Dan bahkan para bapak, ibu, dan saudara sekalian, Pak Jokowi sudah berkali-kali menyampaikan dan sempat marah ketika APBD tidak berpihak kepada UMKM, maka ke depan akan dikurangi dana perimbangan kita. Dan Kota Malang alhamdulillah atas kerjasama, kolaborasi, dan akselerasi, maka termasuk daerah yang menuju mandiri fiskal. Di Jawa Timur ada satu daerah yang mandiri fiskal, Surabaya, tapi yang menuju mandiri fiskal ada 3. Satu adalah Sidoarjo, yang kedua adalah Gresik, dan yang ketiga adalah Kota Malang yang kita cintai. Kita berharap pengawasan dari masyarakat terus-menerus kita kuatkan terhadap pendapatan asli daerah. Kita terus-menerus mempunyai mimpi bahwa Undang-Undang 23 sesuai dengan filosofinya adalah ingin mempersempit atau mengurangi ketergantungan daerah dengan pusat. Maka Kota Malang di tahun 2023 Sutiaji Edi mentargetkan pendapatan asli daerah 1,5 triliun. Ketika itu dilakukan, yang saat ini masih hampir 47% adalah pendapatan asli daerah, 47% adalah dana perimbangan. Ke depan mudah-mudahan kita bisa 70-30, 70 kemandirian dengan pengembangan pendapatan asli daerah, dan yang 30 kita hanya menggantungkan pendapatan dari pusat. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih pada semua komponen bangsa, utamanya warga bumi Arema yang kita cintai, yang selama ini terus-menerus membangun kebersamaan. Dicontohkan adanya PPKM dimulai dari Kota Malang, Malang Raya, Desa Tangguh, RW Tangguh, RT Tangguh, ditancapkan identitas itu dari bumi Arema yang kita cintai. Namun kami sebagai abdi masyarakat, abdi negara, menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Malang yang harus dicarikan solusi sekaligus dituntaskan. Di antaranya Malang masih banjir di saat hujan. Menggenangnya air yang sering terjadi di beberapa titik, terutama saat intensitas hujan berlangsung cukup tinggi. Salah satu upaya pemerintah Kota Malang untuk mengatasi hal ini adalah mencanangkan program sumur injeksi, serta mohon doa restu. Kemarin sudah ada lampu kuning dari pemerintah pusat, insya Allah gorong-gorong di Soekarno-Hatta, yang nanti insya Allah akan bisa menyelesaikan di areal itu sampai kepada Kelintung, mudah-mudahan sudah segera terrealisir. Selain itu yang juga menjadi perhatian utama bagi pemerintah Kota Malang adalah penanganan kemacetan. Hal ini tidak bisa dipungkiri sebagai akibat dari status Kota Malang sebagai destinasi wisata, juga sebagai kota pendidikan. Keberadaan jembatan Telogomas atau Tunggul Mas
jembatan Kedung Kandang maupun tol Mapan tentu diharapkan mempermudah koneksitas dan peningkatan efisiensi waktu tempuh bagi pengendara. Selain itu, pemerintah Kota Malang saat ini tengah berkolaborasi dengan salah satu universitas yang ada di Kota Malang terkait dengan kajian dan penyusunan DED underpass guna mempengaruhi atau mengurai kemacetan di bumi Arema yang kita cintai. Perlu kami sampaikan, kami terus menjalin dengan perguruan tinggi. DED dan FS-nya sudah dibuat untuk 2 underpass. Dan mudah-mudahan ini segera akan bisa kita lakukan bersama-sama untuk mengurai dan mengurangi kemacetan. Oleh karenanya, melalui momentum peringatan HUT ini, sekali lagi saya mengharapkan kerjasama, dukungan, partisipasi, serta perjuangan bersama seluruh elemen bangsa, seluruh elemen masyarakat bumi Arema yang kita cintai dalam mengawal keberhasilan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang nantinya dapat membawa kemajuan seluruh bidang kehidupan. Terima kasih Pak Ketua DPRD Kota Malang dan seluruh anggota. Terima kasih kepada seluruh jajaran Porpinda Kota Malang maupun Porpinda Plus. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota terdahulu yang terus memberikan bimbingan dan bimbingan kepada kita semua. Kepada para sekda-sekda yang terdahulu terus memberikan support dan bimbingan kepada kami. Tentu kami berdoa mudah-mudahan kebaikan, curahan pikiran para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian akan menjadikan investasi ukhrawi yang kelak akan bisa diunduh bersama-sama. Terima kasih kami kepada Ibu Wali Kota Batu. Terima kasih kami kepada Bapak Bupati Malang dan seluruh jajaran Forpinda Malang Raya untuk terus-menerus bahu-membau di antara kita semua dengan komitmen bahwa NKRI harga mati. Proses demokrasi terus-menerus kita tingkatkan kualitasnya sehingga jati diri bangsa kita semakin hari semakin menguat dan akan menjadi negara yang diperhitungkan di ekonomi global dan dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita semua, berikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua sehingga tapakan kita ke depan akan bernilai manfaat bagi masyarakat sekeliling kita dan mudah-mudahan akan menjadi investasi ukhrawi yang akan bisa kita unduh ke depan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala partisipasinya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Ya Allah, ya kafiyal muhimmat. Wahai Allah yang mencukupkan segala kepentingan, cukupkanlah jiwa dan raga kami dengan kenikmatan mengabdi kepadamu dan kepada masyarakat kami. Cukupkanlah ya Allah kekuatan jiwa dan raga kami untuk menjadi pribadi yang agamis, bukan saja pada semboyan dan slogan ya Allah, tapi mengurat nadi dan mendarah daging pada sikap, perbuatan dan pribadi kami. Ya Allah, ya Rafi'ad Darajat, wahai Allah yang Maha mengangkat derajat, lurkanlah derajat kami dengan prestasi yang tinggi dan akhlak yang mulia. Jadikanlah kemuliaan di hadapan-Mu adalah cita-cita tertinggi kami ya Allah. Ya Allah, ya Safiyal Amrat, duhai Allah yang menyembuhkan segala penyakit, hindarkanlah kami dari penyakit jiwa dan raga, dari penyakit individu dan sosial, terutama balak COVID-19. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, wahai Allah Zat yang Maha Pengasih, limpahkanlah kasih sayang-Mu pada kami, pada para pemimpin kami, para pendiri kota kami, pada para pejuang kemajuan dan kemuliaan kota kami. Ya Allah, ya Mujibad Da'awat, ya Allah perkenankanlah semua doa dan permohonan kami, karena Engkaulah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Makasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat!
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari ini juga akan diserahkan piagam penghargaan desainer, nominator, dan tim pendamping ahli perancangan logo Hari Ulang Tahun ke-108 Kota Malang. Logo Hari Ulang Tahun ke-108 Kota Malang dirancang melalui proses kolaboratif pemerintah kota dengan talenta-talenta muda Kota Malang hingga lahir karya kreativitas yang membanggakan. Selaras dengan cita dan citra Kota Malang sebagai kota kreatif Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi atas karya kreatif logo Hari Ulang Tahun ke-108 Kota Malang, pada hari ini akan diserahkan piagam penghargaan kepada M. Zahir Fikri, desainer logo terpilih. Selanjutnya Amar Ma'ruf Satya sebagai desainer nominator. Selanjutnya Faisal Adi Kurniawan sebagai desainer nominator. Dalam kesempatan ini diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi karya logo Hari Ulang Tahun 108 Kota Malang. Diberikan kepada M. Zahir Fikri, desainer logo terpilih, Amar Ma'ruf Satya sebagai desainer nominator, Faisal Adi Kurniawan, desainer nominator. Rancangan logo Hari Ulang Tahun ke-108 Kota Malang merupakan hasil kolaborasi antara Pemkot Malang dan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia Chapter Malang. Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan tema tersebut merefleksikan semangat kebangkitan dalam langkah mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Malang bermartabat. Ada 4 elemen utama desain logo. Pertama adalah angka 108 tahun berwarna biru yang menjadi penanda usia dan warna kebanggaan Kota Malang. Kedua adalah elemen maskot OCG dengan gestur bersemangat untuk bersinergi. Elemen ketiga adalah tulisan Kota Malang berwarna hijau disertai narasi tema sebagai representasi warna lambang pemerintahan dan cita-cita kesejahteraan. Terakhir, elemen keempat adalah kelopak bunga yang bermakna Malang sebagai kota bunga siap mekar secara sosial dan ekonomi dalam menghadapi pandemi. Kemeriahan HUT Kota Malang juga diramaikan dengan tarian tradisional Jokolilo, persembahan SMP Negeri 4 Kota Malang. Ganti kidung kelawan tembang, kita sayo rukun berjuang. Kawe keguyuban, kawe persatuan, kawe keguyuban, kawe persatuan. Hey, 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 hey. Jebule ana wanita Sulistya Wadyabala dilaya wurung rampa tak lamari kok menawa gelang dadi jodohku dadi bojoku. Aku Joko Lula teko dina ya. Aku
nglapar sampean Cahayu. Apa sampean gelem? Nek sampe ora gelem, desamu Kala Wijen. Loh, gelem. Tak terima lamaran Syarat. Waton kowe Tobat. tobat Kapan? saka lakumu banjur kowe bisa gawe semar wolong windu semar wolong windu Sumur dalam satu malam. sumur wolong windu Hanya dalam satu malam. sumur wolong windu Satu malam. sumur wolong windu sumur wolong windu Ya wis. Aku Joko Luro. Anggup. Nah, yo. Dulur-dulur dinoyo. Ayo. Bareng-bareng gawe sumur sing jerone 8 tahun perjalanan. Satu malam. syarat terpenuhi janji ditepati syarat terpenuhi janji ditepati syarat terpenuhi janji ditepati Ya, sayangku. Loh. Loh, Nimas. 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 Nimas, tunggu aku Nimas. Nimas. Nimas, demi cintaku padamu Nimas, aku akan menyusulmu. Wijen, ikat janji. Loh, berontak. Bisa ya, tukang gawe otak. Karena sebuah ambisi Dinoyo Palawijen terjebak dalam perang.
Seusai mengikuti upacara di Balai Kota, Wali Kota Malang Sutiaji didampingi Ketua TPPKK Kota Malang Widayati dan staf menaiki bus Macito yang telah dipugar. Bila sebelumnya Macito didesain tertutup dan bertingkat, saat ini tampil terbuka dengan warna dominan biru. Bodi bus juga lebih ramping, kecil dan artistik mirip bus klasik di masa kolonial Belanda, sehingga bisa leluasa menyusuri jalan-jalan kecil di Kota Malang. Tampak pula Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko yang turut menaiki bus Macito menuju blok office untuk melanjutkan rangkaian HUT dengan tasyakuran. Bus Macito telah diresmikan Wali Kota Malang Sutiaji pada Jumat 31 Desember 2021, bahwa bus Macito akan beroperasi setiap hari dengan menelusuri jalan-jalan Kota Malang. Bus yang didesain sedemikian rupa dengan menonjolkan ciri khas Malang dengan desain yang menarik dengan ciri khas Malang menjadikan bus ini bisa mendongkrak okupansi wisatawan. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Malang Sutiaji memberikan santunan kepada anak yatim piatu sebagai bentuk berbagi dan kepedulian Pemkot Malang kepada mereka yang membutuhkan. Santunan ini sekaligus sebagai puncak acara dalam tasyakuran peringatan Hari Ulang Tahun Malang ke-108 tahun. Memperingati Hari Ulang Tahun Kota Malang dalam tasyakuran tak lengkap rasanya tanpa pemotongan tumpeng. Kali ini, Wali Kota Malang Sutiaji didampingi Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko memotong tumpeng sebagai ungkapan syukur. Di akhir kegiatan, Sutiaji mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun yang ke-108 kepada warga Bumi Arema dan ucapan terima kasih kepada para pendahulu yang telah berkontribusi dalam pembangunan Kota Malang. Juga mensyukuri karena peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang berdekatan dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Jadi itu yang menjadi komitmen kita bahwa sekarang sudah tidak SDGs tapi SDGs. Jadi sustainable program itu memang keharusan. Sesungguhnya yang saat ini terus kita rancang adalah kerjasama antar daerah. Maka kita ambil kolaborasi dan akselerasi. Karena kita udah kumpul bertiga ini, Kota Batu, Kabupaten Malang duduk bersama-sama. Contoh pembangunan di Jonge ya. Kita duduk bersama-sama, harapannya itu segera bisa diteruskan dan sepakatan kalau kami bangun di sini dan jenengan juga tahun ini juga bangun di ini yang sehingga nanti istilahnya tidak move flow sama dengan Tunggul Mas. Tunggul Mas itu nanti itu kan untuk memecah kemacetan, maka tugas kami adalah sampai Tunggul Hulu ke utaranya ini adalah tugas dari Pak Bupati dan itu sudah terjaga dengan baik. Maka kalimat kolaborasi, akselerasi itu memang gampang diucapkan, tapi terus-menerus kita kuatkan untuk implementasinya. Jadi insya Allah berkelanjutan. Termasuk ekonomi kreatif, kita pasar Malang Raya kita buatkan juga menjadi salah satu pasar, ya. Karena tidak kurang dari 27 triliun dana yang berputar itu dari APBN saja. 3 daerah, ada UB, ada 3 Polres, ada 3 Kodim, 2, ada 3 kejaksaan, pengadilan, belum lagi perguruan tinggi. JIPA-nya yang masuk di Malang Raya ini kurang lebih 27 triliun, belum lagi mahasiswa. Ini pasar ini, ya. Kalau kita kuatkan, insya Allah tadi gini rasio kita insya Allah tidak tinggi. Ya pemirsa, demikian tadi rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang yang ke-108 tahun. Diharap dengan adanya hari ulang tahun ini kita semua masyarakat Kota Malang boleh memahami, boleh bersama-sama untuk memajukan Kota Malang. Demikian pemirsa Infokus edisi hari ini. Saya Gisela Tahapadi dan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Infokus edisi berikutnya.